Selamat pagi, kita lanjutkan diskusi arsitektur kita pagi ini. Kali ini judulnya transformasi arsitektur untuk bangunan apartemen di Jakarta. Kita mulai dari definisi. Apa yang dimaksud dengan transformasi? Menurut Antonio Guess, transformasi adalah proses perubahan bentuk sebagai respon terhadap perubahan eksternal maupun internal. Transformasi bangunan apartemen di Jakarta terdiri dari 5 periode, mulai dari periode pertama tahun 1975 hingga periode terakhir di tahun 2009. Kita akan kupas satu persatu. Ini periode pertama, dimulai tahun 1975 hingga tahun 1985. Ini awal pembangunan gedung apartemen di Jakarta. Sebelah kanan adalah salah satu contoh apartemen pertama di Jakarta. Sering kita lihat, ini posisinya di Sudirman, Ratu Plaza. Kondisinya relatif masih sama, terdiri dari gedung berwarna putih, terdiri dari 13 lantai. Yang sebelah kiri ini apartemen Arjuna Plaza. Ini sekarang sudah berubah fungsi menjadi kampus dan tampaknya sudah berubah karena sudah terjadi facelift. Setelah periode pertama dilanjutkan dengan periode kedua tahun 1986 hingga 1995. Pada periode ini terjadi bumi ledakan harga minyak bumi di dunia. Di Indonesia berdampak pada pembangunan masif banyak gedung apartemen di Jakarta. Salah satu contoh pada periode ini adalah Park Royal. Ini sering kita lihat jika teman-teman melewati gedung MPR DPR, ini persis di seberangnya. Kondisinya kan masih relatif sama seperti ini. Ketinggiannya 16 lantai, Park Royal. Contoh berikutnya adalah apartemen Senopati. Ini ada terdiri dari 2 menara, ketinggian 16 lantai. Dan contoh ketiga ada di di Mampang, maaf. Ini sudah sering kita lihat kalau kita lewat naik LRT, posisinya ada di sebelah kiri jika kita menuju Kuningan. Terdiri dari 2 menara, ketinggiannya 16 lantai. Ini contoh berikutnya dari periode kedua, ada Pondok Club Villa di Cilandak, kemudian Prapanca di Jakarta Selatan, Grand Tropic ini ada di samping Tarumanegara di Tanjung Duren, kemudian ada apartemen Sleepy. Rata-rata ketinggiannya dari 9 sampai 24 lantai. Masuk ke periode ketiga, terjadi krisis moneter di Indonesia. Periode 96 hingga 2004. Banyak bangunan apartemen yang pembangunannya tersendat. Contoh-contoh pada periode ketiga ini ada apartemen Taman Rasuna di Kuningan. Ini mulai pembangunan dengan multi tower 18 menara, unitnya sendiri banyak, pada 40-an lebih unit dengan ketinggian 28 hingga 33 lantai. Contoh berikutnya ada di CBD One Pacific Place. Ini mixed use, ada mall, ada hotel dengan ketinggian 32 lantai. Terlihat tampilan bangunannya sudah mulai menggunakan kaca. Pada periode ketiga, contoh berikutnya ada Wisma Gading Permai. Ini ada di kelas menengah. Di periode ketiga ini, yang sebelumnya apartemen itu menyasar kelas atas, mulai masuk kepada kelas menengah. Ada apartemen Puri Kemayoran, apartemen Juanda. Ini ketinggian variasi dari 16 hingga 26 lantai. Kita masuk ke periode keempat. Ini setelah kita melewati fase ke krisis ekonomi, krisis moneter. Di tahun 2005 hingga 2008 ada contohnya apartemen SCBD, ini 27 lantai. Kemudian ada Oakwood, ini di Mega Kuningan, ketinggiannya langsung menjulang 45 lantai. Contoh berikutnya masih periode keempat, ini ada di FX Sudirman, ini ketinggian 42 lantai, mixed use juga, ada mallnya juga. Kemudian kita masuk ke periode kelima, 2009 hingga sekarang. Di dalam contoh-contoh periode kelima ini terlihat perbedaan dengan periode sebelumnya. Residen 8 Senopati mulai menggunakan mahkota, kemudian Green Bay Fluid, ini ada 12 menara, ketinggian 48 lantai. Ini contoh berikutnya dari periode kelima, ada Kalibata City, multi tower. Ini mulai terkenal waktu itu adalah konsep tsunami. Kemudian ada Royal Mediterranean Garden, 36 lantai, Hampton Park, 24 lantai.
Contoh berikutnya dari periode kelima, St. Moritz di Kembangan. Ini dari Lipo, developernya Lipo, ada 40 lantai. Kemudian Ciputra World di Mega Kuningan, ini 48 lantai. Sama dengan Kalibata City, Basura City, ini multi tower juga, 9 menara dengan 14 sampai 35 lantai. Lalu apa yang bisa kita petik dari sekian 5 periode tersebut? Kata kuncinya adalah perubahan, transformasi. Ada yang punya pendapat bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi setiap periodenya? Belum ada? Oke, kita kupas satu persatu. Periode pertama, 1975 sampai 1985. Ketinggian bangunan masih pendek. Kemudian jumlah towernya masih menara tunggal. Unit apartemennya masih sedikit karena luasan unitnya itu besar karena menyasar kalangan atas. Bentuk masanya sederhana, masih menggunakan bentuk-bentuk geometri sederhana. Gaya arsitekturnya modern, tapi sudah mengadopsi iklim tropis sehingga jendelanya lebih masuk ke dalam. Terjadi sun shading, bayangan matahari, sinar matahari tidak langsung mengenai jendela. Kemudian konstruksinya beton-betulan dengan finishing cat putih untuk tampilan luarnya. Periode kedua mulai naik, yang sebelumnya 15 lantai ini menjadi 30 lantai. Kemudian jumlah menaranya juga, towernya juga bertambah menjadi 2 sampai 3 tower. Unitnya juga bertambah dengan variasi unit yang juga makin banyak, dari studio hingga tipe unit yang besar, yang penthouse. Bentuk masa bangunannya juga lebih kreatif, lebih berani. Yang sebelumnya hanya geometri dasar, sekarang sudah memadukan bentuk-bentuk geometris sehingga bentuknya menjadi plus, ada yang berbentuk H, ada yang berbentuk angka 8 jika kita lihat dari atas. Kemudian gaya arsitekturnya tetap modern, tetapi sudah masuk bentuk-bentuk yang lebih kreatif, postmodern, gaya arsitektur postmodern. Contohnya di apartemen Slipi tadi sudah ada segitiganya. Dan perpaduan arsitektur tropis, contohnya Grand Tropic dengan memasukkan genteng pada atap gedung. Kemudian konstruksinya beton-betulan dan pewarnaannya mulai masuk warna-warna pastel, warna-warna krem. Pada periode ketiga, ini krisis moneter terjadi, ketinggiannya lebih dari 30 lantai, 1 menara, ada juga yang multi tower tadi di Taman Rasuna. Kemudian luas apartemennya makin lama makin kecil, luas unitnya makin kecil, karena menyasar juga kepada kelas menengah. Kemudian bentuk masa bangunannya perpaduan geometri tetap, tapi lebih sederhana. Kemudian gaya arsitekturnya modern juga, dengan elemen fasad yang lebih sederhana. Di sini mulai digunakan shear wall, jadi core untuk struktur di bangunan, dan pewarnaannya menggunakan warna-warna pastel. Periode keempat, setelah krisis ekonomi makin tinggi, ketinggiannya 45 lantai, kembali ke menara tunggal, luas unit semakin kecil karena membutuhkan jumlah unit yang semakin banyak. Bentuk masanya kembali ke bentuk geometri yang lebih sederhana, arsitekturnya juga gaya arsitekturnya lebih minimalis, tetapi sudah banyak mengadopsi elemen-elemen kaca untuk fasad bangunan. Dan pada top floor-nya sudah menggunakan mahkota untuk point of identity dari gedung tersebut. Pewarnaannya juga menggunakan pastel. Dan pada periode kelima ini, walaupun tidak banyak terjadi laju peninggian bangunan yang cukup cepat, tetapi sudah lebih dari 45 lantai, dan trennya adalah multi tower, super block seperti di Kalibata City, Basura City. Unitnya makin kecil, tipe studionya makin banyak, sehingga total unitnya dalam bangunan tersebut makin banyak. Bentuk masanya geometri dasar. Kemudian gaya arsitekturnya modern minimalis dengan tambahan yang berkesan futuristik. Pewarnaannya dominan kaca, ada pewarnaan dari elemen bangunan yang masuk seperti Tosca, deep blue, dark blue. Kemudian untuk segmen yang bawah itu mulai menggunakan warna-warna kontras, warna merah, kuning yang dipadukan dengan warna putih pada dinding bangunan. Ini ilustrasi perubahan dari periode pertama dengan sampai periode kelima, mulai dari ketinggian bangunan, warna bangunan, bentuk massa dilihat dari atas, perpaduannya, kemudian gaya arsitekturnya.
Transformasi arsitektur dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Internal itu diantaranya perkembangan teknologi konstruksi apa yang digunakan untuk membangun gedung tersebut. Tetapi pengaruh eksternalnya ini beragam, mulai dari faktor ekonomi, faktor sosial, kenaikan harga lahan, kenaikan harga bahan bangunan, dan kenaikan harga tenaga kerja yang menciptakan bangunan itu makin terbaru, itu makin efisien dan makin praktis. Kesimpulan apa yang bisa kita peroleh? Pertama, block plan yang tadinya menara tunggal menjadi multi tower, jadi super block. Kemudian gaya arsitektur yang awalnya modern masuk menjadi modern, postmodern dengan perpaduan tropis, kembali ke modern minimalis, dan yang terbaru terkesan futuristik. Teknologi konstruksi yang awalnya pendek, hanya 15 lantai, sekarang menjadi gedung tinggi lebih dari 45 lantai. Desain unitnya, variasi tipenya makin banyak, yang awalnya besar, sekarang makin lama makin mengecil. Nuansa warna bangunan yang sebelumnya dominan putih, warna-warna metal, sekarang terbaru menjadi lebih menggunakan warna-warna elemen dari material. Kemudian segmen penggunanya, jika periode pertama itu menyasar kelompok kelas atas, yang sekarang makin menyasar kelompok kelas menengah tanpa meninggalkan segmen kelas atas. Ini ada beberapa referensi yang bisa dibaca. Saya rekomendasikan buku Antonio Desni, judulnya Poetic of Architecture. Ini menarik bukunya. Baik, sekian, terima kasih. Semoga kuliah pagi ini bermanfaat untuk teman-teman semua.